mempresentasikan hasil studi jurnal kami, yaitu seputar manajemen science dan the graded approach. Kelompok 1 terdiri atas saya sendiri, lalu ada Tiara Markesha dengan NIM 1342303, Taskianisa Salima 1342304, Diva Olivia Ayala 1342305, Satrio Bagas Wicaksana 1342306, Raden Sekar Tunjungulan 1342307. Nah, jadi sebelum kita memulai, mungkin kita mengenal dulu kira-kira apa saja yang akan dipresentasikan oleh rekan-rekan saya. Jadi kira-kira pertama tentu saja kita mengidentifikasi masalah yang kita temui pada salah satu jurnal yang kami pilih. Lalu kita membuat apa saja kira-kira komponen yang bisa menjadi model matematika atau model solusi. Lalu kita memformulasikan model tersebut. Lalu kita berupaya untuk melakukan peningkatan dan kita kesimpulan dan solusi tersebut kita olah kembali melalui continuous improvement. Nah, untuk berikutnya rekan saya akan menjelaskan yaitu Jia. Yang pertama, di sini kami meninjau sebuah perusahaan manufaktur kertas, di mana produk utama dari perusahaan ini yaitu berupa papercore, dan juga model produksi dari perusahaan ini yaitu make to order atau berdasarkan pesanan dengan permintaan yang fluktuatif dan tidak stabil. Perusahaan ini juga memiliki visi yaitu meningkatkan efisiensi produksi dan margin keuntungan dengan metode perencanaan berbasis data untuk menghadapi persaingan pasar yang kompetitif dan memenuhi permintaan pelanggan dengan lebih efektif. Lalu kami melakukan identifikasi permasalahan menggunakan metode Five Whys Analysis dan didapatkan analisis akar permasalahan utamanya, yaitu adanya ketidakefisienan produksi yang disebabkan oleh ketiadaan sistem yang terstruktur dalam perencanaan produksi, alokasi sumber daya, dan juga penyesuaian terhadap permintaan dari pelanggan, sehingga pengambilan keputusan cenderung bersifat tidak terencana. Dari permasalahan ini kami merumuskan komponen-komponen model. Yang pertama ada problemnya tadi ketidakaturan jadwal produksi dan juga penurunan profit akibat perencanaan produksinya yang tidak dilakukan. Kemudian ada decision variables. Yang pertama ada jenis produk yang akan diproduksi, kemudian mesin yang digunakan, dan yang ketiga ada waktu produksi pada setiap mesin. Selanjutnya ada kriteria performance, di mana kriteria performance ini ada efisiensi dan efektivitas produksi serta peningkatan profit. Selanjutnya ada constraint, yaitu kapasitas mesin, permintaan pelanggan, waktu setup, dan non-negativity constraint. Serta yang terakhir ada parameter, ada profit per unit, permintaan pelanggan, waktu produksi per unit, kapasitas mesin, dan juga waktu setup. Baik, dari permasalahan yang kami dapatkan, kami memformulasikan model, yaitu yang pertama kami formalisasikan model kapasitas mesin, di mana jumlah total waktu yang digunakan atau produksi dan setup tidak boleh melebihi kapasitas mesin. Dengan rumus yang telah kami formulasikan, yaitu TIJ sebagai waktu produksi per unit produk J pada mesin I, SJ waktu setup untuk produk J, KI kapasitas total waktu mesin I. Kami juga memformulasikan permintaan pelanggan di mana jumlah unit yang diproduksi harus memenuhi permintaan minimum pelanggan, di mana DJ yaitu permintaan pelanggan untuk produk J. Lalu untuk non-negativity constraint, di mana jumlah unit produk tidak boleh negatif. Dapat dilihat pada layar. Berikut merupakan rumus dari non-negativity constraint. Dilanjutkan dengan rumus memaksimalkan total keuntungan. Lalu terdapat rumus variabel biner pada layar. Baik, selanjutnya ditampilkan data proses margin sebelum optimalisasi. Perusahaan manufaktur kertas ini memiliki 2 mesin, di mana setiap mesinnya itu
produksi 7 jenis produk yang berbeda. Selanjutnya, dari data tersebut kami memilih produk yang memiliki margin tinggi, yaitu tipe C50, C40TK. Mengapa kami memilih produk ini? Karena produk ini memiliki kontribusi terbesar pada margin total dan masih sesuai kapasitas mesin. Yang kedua, pemanfaatan kapasitas mesin secara efisien. Ketiga, konsistensi dengan permintaan minimum. Yang keempat, peningkatan efisiensi setup mesin karena produk yang diproduksi dengan volume besar mengurangi waktu setup relatif dibandingkan jika fokus pada banyak jenis produk dengan volume kecil. Selanjutnya, Baik, setelah dilakukan optimalisasi, diperoleh data sebagai berikut. Nah, perbandingan sebelum dan setelah optimalisasi dapat ditunjukkan pada tabel perbandingan berikut ini. Di sini terbukti bahwa optimalisasi memiliki dampak yang signifikan terhadap produk kajian kami. Lalu, alasan dilakukan optimalisasi tadi yang pertama, karena jumlah produksi yang lebih tinggi. Setelah dilakukan optimalisasi, perusahaan memproduksi sekitar 21.600 unit, di mana ini 4 kali lebih banyak dari sebelumnya. Lalu yang kedua, penggunaan kapasitas mesin yang lebih efisien. Sebelum optimalisasi, hanya 23.400 detik dari 151.200 detik kapasitas mesin satu yang digunakan. Lalu yang ketiga, ada karena peningkatan fokus pada produk dengan margin yang tinggi. Lalu yang terakhir, karena setup mesin yang tetap sama. Dampak setelah dilakukan optimalisasi pada margin total perusahaan tadi, yaitu sebagai berikut, di mana sebelum optimalisasi, margin dari semua produk sebesar 4 juta sekian, dan setelah optimalisasi, margin dari semua produk sebesar sekian. Lalu kesimpulan yang diperoleh setelah dilakukan optimalisasi ini tadi, yang pertama yaitu efisiensi kapasitas. Dengan meningkatkan jumlah produksi untuk produk prioritas yang tinggi, perusahaan berhasil memanfaatkan kapasitas mesin lebih baik. Lalu peningkatan margin. Kontribusi C50 C40TK terhadap margin total meningkat signifikan dari 10,2% menjadi 34,4%. Lalu yang terakhir yaitu strategi optimalisasi. Di sini fokus pada produk dengan margin tinggi adalah strategi efektif untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya, yang terakhir, setelah analisis yang telah kita lakukan, didapatkan 4 solusi. Yang pertama adalah penggunaan kapasitas mesin secara optimal, yaitu mengutamakan produksi produk yang memiliki margin tinggi agar profit yang digunakan maksimal. Kemudian yang kedua adalah membuat sistem perencanaan produksi terstruktur, yaitu dengan membuat jadwal produksi berbasis margin, yaitu mengutamakan produk margin tinggi. Kemudian yang ketiga adalah melakukan analisis permintaan. Ini tuh bertujuan untuk mengurangi risiko terjadinya overproduction dan underproduction. Dan yang terakhir adalah mengurangi setup mesin agar waktu itu lebih banyak digunakan untuk memproduksi. Kemudian yang terakhir adalah continuous improvement. Di sini kami memakai tools DMAIC, yaitu Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control. Yang pertama adalah Define, yaitu mengidentifikasi peluang peningkatan pada produksi C50, C40TK, di mana itu adalah produk dengan margin yang paling tinggi. Kemudian ada Measure, yaitu mengumpulkan data waktu setup, kapasitas mesin, dan jumlah produksi. Kemudian dianalisis, kita menganalisis bahwa C50, C40TK itu produk yang memiliki margin tinggi. Dengan itu, kami menggunakan produk ini agar waktu yang sedikit itu bisa membuat produk yang banyak. Kemudian di-improve adalah meningkatkan kapasitas efektif dengan memprioritaskan produk margin tinggi. Dan yang terakhir adalah kontrol, yaitu memantau efektivitas kinerja mesin. Nah, baik, jadi demikian source yang kami gunakan. Nah, jadi mungkin bisa ditarik dari semuanya, kira-kira analisis ini bertujuan memberikan informasi bahwa satu kapasitas mesin sebelumnya belum digunakan secara optimal,
karena masih banyak sekali ruang kosong pada mesin, sehingga sebenarnya kapasitas tersebut bisa digunakan lebih untuk mencapai margin atau profit keuntungan yang lebih besar. Nah, selain itu pemilihan produk juga harus diprioritaskan karena kita harus memilih margin yang tertinggi. Nah, sebenarnya pada tabel sebelumnya, pada mesin kedua bisa dilihat mungkin marginnya terlihat lebih besar karena di angka ratusan. Nah, tapi yang harus digarisbawahi durasi dari setiap komponen yang dihasilkan di mesin kedua mayoritas lebih lama, yaitu 20 detik. Sementara kan di mesin satu kira-kira 4 detik, sehingga 5 kali lipat. Nah, dari situ bisa disimpulkan memang pemilihan produk tersebut tidaklah sembarangan karena sudah dikalkulasikan dengan durasi dan juga marginnya. Dan kita pilih hal tersebut. Nah, mungkin sekian dari kami. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan, kita sangat terbuka untuk memberikan input dan masukan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih banyak. Kami pamit undur diri. Terima kasih.